Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 96. Kedua orang yang menjadi pimpinan baru perguruan Dria Pawitra itu mempunyai seorang adik seperguruan, seorang gadis bernama Ambarsari. Seorang di antara beberapa orang pemuda ini jatuh cinta kepada Ambarsari dan terjadilah semacam persaingan untuk merebut hati Ambarsari. Akan tetapi akhirnya Ambarsari memilih Kisarwaguna yang telah beberapa tahun menjadi ketua Dria Pawitra. Mereka menikah dan Kisarwatama mengalami patah hati, lalu meninggalkan perguruan Dria Pawitra, bahkan mengasingkan diri dan biarpun usianya ketika itu baru sekitar 27 tahun, dia telah menjadi seorang pertapa. Dia merantau, berpindah-pindah tempat pertapaannya dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit. Hanya kadang-kadang saja, kalau kebetulan lewat Teluk Grajagan, dia singgah di perkampungan perguruan itu yang terletak di dekat teluk. Beberapa tahun setelah menikah Ambarsari melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ratna Manohara. Ketika itu, Kisarwaguna berusia 31 tahun dan istrinya, Ambarsari, berusia sekitar 23 tahun. Kehidupan ketua Dria Pawitra itu bersama istri dan anaknya amat berbahagia, apalagi karena perguruan mereka semakin maju. Para murid pada umumnya bekerja sebagai nelayan dan ada pula yang bercocok tanam. Alan tetapi, sudah menjadi sifat kehidupan manusia sejak dahulu, selalu diombang-ambingkan di antara suka dan duka, senang dan susah. Tidak ada kesenangan kekal seperti juga tidak ada kesusahan abadi. Tawa dan tangis bergantian menghias kehidupan manusia. Demikian pula yang melanda kehidupan Kisarwaguna. Hanya 3 tahun setelah Ratna Manohara lahir, Ambarsari terserang penyakit dan tidak dapat disembuhkan lagi. Ia meninggal dunia, meninggalkan puterinya yang baru berusia 3 tahun. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batin Kisarwaguna. Dia amat mencinta istrinya dan dia menjadi duda dalam usia 34 tahun. Akan tetapi dia mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi. Seluruh sisa hidupnya dia curahkan untuk mendidik Ratna Manohara, puterinya yang tercinta dan untuk mengembangkan Dria Pawitra. Tidaklah mengherankan kalau Ratna Manohara yang digembleng sejak kecil, kini menjadi seorang gadis berusia 18 tahun lebih yang selain cantik jelita, juga memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi daripada tingkat para murid Dria Pawitra. Gadis ini berbakat sekali sehingga ayahnya memberi kepercayaan kepadanya untuk membantunya melatih para murid, bahkan untuk mewakili Dria Pawitra kalau kehadiran pimpinan perguruan itu diperlukan. Demikianlah sedikit riwayat perguruan Dria Pawitra yang berpusat di daerah Teluk Grajagan, Laut Kidul, daerah Blambangan bagian barat. Ketika cerita ini terjadi, Kisarwaguna telah berusia sekitar 50 tahun dan putrinya Ratna Manohara berusia hampir 19 tahun. Biarpun kini dia tidak tinggal menetap di perkampungan Dria Pawitra, namun Kisarwaguna terkadang datang ke perguruan itu dan tinggal selama beberapa pekan di situ. Dia bahkan membantu kakak seperguruannya untuk memberi wejangan mengenai kebajikan kepada para murid. Apalagi semenjak Ambarsari meninggal dunia, agaknya tidak ada lagi ganjalan hati sehingga dia lebih sering datang. Kisarwatama juga amat sayang kepada Ratna Manohara dan ikut pula memberi gemblengan kepada murid keponakannya itu. Pada waktu itu, di antara para murid Dria Pawitra, yang menjadi murid utama dan yang kini menjadi pembantu Kisarwaguna adalah seorang murid bernama Sakitri. Pada suatu hati, Kisarwaguna memanggil Sakitri dan mereka berbicara di ruangan dalam, dihadiri pula oleh Ratna Manohara. Gadis itu kini berusia hampir 19 tahun. Gadis yang lemah lembut, bermata tajam berwibawa, dengan bibir yang indah mengandung daya tarik yang menggairahkan. Gadis yang berwajah cantik manis dan anggun. Tubuhnya ramping padat bagaikan setangkai bunga mawar yang sedang mulai mekar. Seperti telah diceritakan di bagian dan, Adipati Blambangan bersekutu dengan kerajaan Klungkung di Bali yang menjadi pendukung utamanya, juga dengan golongan yang anti Mataram dari Madura, didukung pula oleh Kompeni Belanda. Persekutuan ini bertujuan memusuhi dan menjatuhkan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Bahkan Blambangan berusaha membujuk perguruan-perguruan silat yang besar untuk membantu dan bergabung dengan persekutuan itu.
Untuk membujuk para perguruan, Adipati Belambangan mengundang para pimpinan perguruan untuk menghadiri pertemuan yang diadakan di Belambangan dipimpin oleh penasihatnya, Datuk Besar Belambangan yaitu Bagawan Kalasrenggi. Dria Pawitra juga menerima undangan itu dan Ratna Manohara mewakili ayahnya hadir dalam pertemuan itu. Karena berselisih paham Ratna Manohara lalu meninggalkan rapat pertemuan itu. Hari ini, pagi-pagi sekali Kisarwaguna mengajak Sakitri berunding dihadiri pula oleh Ratna. Setelah mereka mengambil tempat duduk dalam ruangan tertutup itu, Kisarwaguna minta kepada putrinya untuk menceritakan tentang gerakan Belambangan yang hendak menyerang Mataram. Ratna menceritakan semua yang ia ketahui. Kakang Sakitri. Kata Ratna yang menyebut kakang kepada murid utama Dria Pawitra itu karena memang laki-laki itu merupakan kakak seperguruannya. Belambangan sudah bertekad memusuhi dan menyerang Mataram. Mereka itu didukung oleh kerajaan Klungkung di Bali, oleh orang-orang Madura, dan terutama sekali oleh Kumpeni Belanda. Bahkan aku mendengar berita bahwa mereka akan menyerbu Kadipaten Pasuruan yang dianggap sebagai benteng pertama Mataram. Sungguh memalukan. Kumpeni Belanda adalah musuh bangsa kita, akan tetapi Belambangan malah bersekutu dengan mereka untuk memusuhi Mataram. Kata Sakitri sambil mengerutkan alisnya. Kita tidak perlu melibatkan diri dalam permusuhan itu, akan tetapi kita harus tetap waspada. Selain kita harus menjaga agar tidak ada murid Dria Pawitra yang terlibat, juga kita harus memperkuat penjagaan karena biasanya kalau terjadi perang, para penjahat lalu bermunculan untuk mengail di air keruh. Ayah, mengapa kita tidak minta pendapat Paman Bagawan Sarwatama? Tentu beliau dapat memberi petunjuk yang tepat bagi kita. Sudah hampir 2 tahun pamanmu tidak pernah datang berkunjung. Entah dia berada di mana sekarang. Pamanmu itu sukar ditemukan jejaknya karena dia selalu berpindah-pindah tempat untuk bertapa. Napa Guru, baru-baru ini saya mendengar dari seorang penduduk dusun tetangga bahwa dia melihat Paman Guru Sarwatama berada di pegunungan Jati Tua. Kalau begitu dia berada di tempat yang tidak terlalu jauh dari sini. Sebaiknya engkau pergi ke sana dan mencarinya, Sakitri. Kalau mungkin minta kepadanya agar suka datang berkunjung ke sini. Kalau tidak, tanyakan saja pendapatnya tentang gerakan Belambangan terhadap Mataram. Kita membutuhkan nasihat dan pendapatnya. Berangkatlah Sakitri memenuhi perintah gurunya. Dia melakukan perjalanan cepat menunggang kuda dan 2 hari kemudian dia telah tiba di pegunungan Jati Tua. Dan seperti diduganya semula, dia mendapatlah Bagawan Sarwatama berada di sebuah gua di pegunungan itu. Untuk mencapai gua di tebing itu, dia harus mendaki. Maka ditambatkannya kudanya pada sebatang pohon dan dia lalu berjalan kaki dan mendaki tebing. Akan tetapi dari jauh dia melihat paman gurunya itu meninggalkan gua dan berjalan menuju ke barat. Sakitri cepat mengejar sambil berseru memanggil. Paman Guru Bagawan Sarwatama. Berhentilah. Saya Sakitri ingin bertemu dan bicara dengan paman. Akan tetapi Bagawan Sarwatama berjalan terus, dikejar oleh Sakitri dan setelah tiba di jalan umum, barulah laki-laki berpakaian jubah pendeta yang membawa tongkat ular hitam itu berhenti dan menunggu sampai Sakitri dapat menyusulnya. Sakitri segera menghadap Bagawan Sarwatama dan memberi hormat dengan sembah. Sakitri. Mau apa engkau ngejar aku? Maafkan saya, Paman. Saya diutus Bapak Guru Sarwaguna untuk menemui Paman. Maaf jika saya mengganggu. Diutus apa? Diam-diam Sakitri merasa heran sekali melihat sikap paman gurunya itu. Sikap Bagawan Sarwatama demikian dingin dan tidak acuh padahal biasanya pendeta itu bersikap ramah kepadanya dan kepada para murid perguruan Dria Pawitra.